Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membahas sekilas terkait dengan modul 3. Untuk indeks PL 2.1, saya rasa nggak ada masalah. Kamu tinggal masukkan transaksi sebelum dan setelah tanggal neraca, kemudian buat secara lengkap catatan dan kesimpulan pemeriksaan. Indeks PL2 kita akan bahas di bagian terakhir. Lanjut ke indeks MM1.1, saya rasa juga nggak ada masalah untuk daftar konfirmasi, hasil konfirmasinya, dan perbedaannya ya. Ini ada perbedaan di PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang. Kemudian indeks MM1.2, saya rasa juga nggak ada masalah, kamu sudah benar membuat presentasenya. Kemudian kita ke indeks utama untuk utang, indeks M1. Di sini kita buat catatan pemeriksaannya, kemudian buat jurnal penyesuaian atas perbedaan dari hasil konfirmasi. Untuk PT Berkat, jurnalnya adalah debitnya utang usaha terhadap Bank CAB. Saya lihat kamu banyak menjurnal kreditnya itu di piutang usaha. Kenapa di sini kreditnya Bank CAB? Nanti kamu akan temukan jawabannya di modul 4 di rekonsiliasi bank kas tarakas. Ya. Kemudian untuk jurnal koreksi PT Delta, debitnya persediaan bahan baku dan PPN masukan terhadap hutang usaha. Kemudian masukkan ke worksheet-nya. Kenapa di sini jurnalnya hanya 2? Karena untuk yang jurnal PT Elang yang selisih 2 juta ini sudah dibayar di tanggal 27 Desember, tapi memang belum dikeliringkan oleh PT Elang. Nah, berarti ada outstanding check. Nanti kamu juga akan temukan outstanding check-nya di modul 4 di rekonsiliasi kas tarakas. Ya, jadi yang ini tidak perlu dijurnal lagi oleh PT Sugus ya, karena memang PT Sugus sudah membayar, tapi belum dikeliringkan oleh si PT Elang. Kemudian lanjut ke TOC 3. Nah, saya rasa juga nggak ada masalah, kamu hanya perlu melengkapi catatan pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan. Lanjut ke indeks FF1. Di sini kamu buat perbedaan antara fisik persediaan dengan catatan akuntansinya. Ya. Di sini kamu buat semua jurnal penyesuaiannya, kecuali untuk selisih yang ini ya, untuk barang titipan secara konsinyasi. Jadi kita menggunakan metode tidak terpisah aja untuk barang konsinyasi, jadi tidak perlu dibuat jurnal. Ya, mungkin kamu bisa baca lagi metode tidak terpisah untuk barang konsinyasi. Jadi ini nggak perlu di jurnal supaya kita juga tidak perlu menambah akun baru untuk barang konsinyasi di dalam laporan keuangan PT Sugus. Oke, jadi ada 4 ya yang harus kita jurnal. Lanjut ke indeks F4. Di sini buat jurnal penyesuaian atas selisih bahan penolong karton box debitnya beban pokok produksi tidak langsung lainnya terhadap persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Lanjut ke indeks F3. Buat jurnal penyesuaian atas bahan baku yang telah dicuri. Debitnya beban pokok produksi langsung terhadap persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Kemudian jurnal penyesuaian atas kurang catat pembelian bahan baku, debitnya persediaan bahan baku dan PPN masukan terhadap utang usaha. Kemudian lanjut ke indeks F2 buat jurnal penyesuaian atas kekurangan pembebanan upah buruh pabrik, debitnya persediaan barang dalam proses terhadap utang gaji sebesar 15 juta. Lanjut ke indeks F1 buat jurnal penyesuaian atas sampel promosi, debitnya beban promosi terhadap persediaan barang jadi dan PPN keluaran sebesar 15.910. Kemudian masukkan semua jurnal koreksinya ke indeks utamanya. Yang masukkan ke worksheet. Oke. Kemudian masukkan juga jurnal penyesuaian ini ke indeks PL 2 ya. Jadi kamu masukkan jurnal penyesuaiannya sini ya. Ini harus sama dengan indeks F. Saldo akhirnya juga harus sama. Ya. Coba tolong dibantu lagi untuk cross check apakah saldonya memang sudah benar. Saya rasa prosedur auditnya juga tidak ada masalah. Oke, sekian penjelasan untuk modul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.